Halo semuanya, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang scrapbook God, Greed, and Generosity yang terambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 35 sampai Kisah Para Rasul 5 ayat 45. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran: pertama, mengenal karakter Allah melalui caranya berinteraksi dengan gereja mula-mula. Yang kedua, merenungkan biaya mengikut Kristus, tangan, oposisi, dan tantangan. Yang ketiga, mengembangkan komitmen untuk menjadi pengikut Kristus yang murah hati, jujur, dan pemberani. Tuhan menunjukkan kehadirannya melalui tanda-tanda ajaib, keajaiban yang menyembuhkan dan kebebasan yang diberikan kepada para rasul. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai Para Rasul 5 ayat 42 digambarkan perkembangan gereja yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Orang-orang percaya bersatu dalam kasih Kristus dan menunjukkan kemurahan hati mereka dengan berbagai segala sesuatu, namun dosa yang terjadi di tengah jemaat menjadi peringatan akan kekudusan Tuhan dan pentingnya takutnya akan Tuhan. Target atau fokus utama: yang pertama, memahami pentingnya takut akan Tuhan dan kuasanya dalam menjaga kemunian gereja. Yang kedua, menggali bagaimana kemurahan hati dan kuasa Tuhan dinyatakan dalam pertumbuhan gereja mula-mula. Yang ketiga, mengapresiasi kekuatan kesaksian para rasul di tengah ancaman dan tantangan. Garis besar pembahasan: yang pertama, kemurahan hati Tuhan, tindakan berbagi dan memberikan oleh orang percaya sebagai ekspresi rahmat Tuhan yang bekerja di dalam hati mereka. Yang kedua, kehadiran Tuhan yang luar biasa, pengaruh kuat dari kuasa Tuhan yang terlihat dalam kehidupan gereja dan tanda-tanda yang dilakukan oleh para rasul. Yang ketiga, Tuhan mengetahui hati kita, kisah Ananias dan Sapira yang menunjukkan bagaimana Tuhan menguji hati manusia. Yang keempat, Tuhan melakukan kehendak-Nya, intervensi Tuhan melalui mukjizat dan kebesarannya untuk memajukan kerajaan-Nya. Tuhan harus ditakuti. Tindakan Tuhan terhadap Ananias dan Sapira sebagai peringatan untuk menjaga kemurnian gereja. Yang keenam, Tuhan bekerja melalui intervensi ajaib, pembebasan para rasul dari penjara oleh malaikat Tuhan. Yang keenam, firman Tuhan yang tak terhentikan, penyebaran Injil yang tidak bisa dihentikan meskipun ada oposisi dari luar. Yang ketujuh, Roh Kudus memberikan keberanian pada para rasul, keberanian para rasul dalam memberitakan Injil meskipun ada ancaman dan penindasan. Yang kedelapan, orang-orang ditempatkan di posisi penting. Bagaimana Gamaliel meskipun bukan pengikut Kristus menjadi alat Tuhan untuk melindungi para rasul. Yang kesembilan, tindakan dan tanggung jawab saya kepada orang lain. Tanggung jawab kita sebagai orang Kristen untuk menjadi berkat dan memberi dorongan kepada orang lain. Dan yang ke-10, peringatan penting untuk kita: jangan berpura-pura dalam iman karena Tuhan mengetahui hati kita dan dosa-dosa kita ditemukan. Poin paling penting yang bisa kita dapatkan: yang pertama, kemurahan hati Tuhan ditunjukkan melalui kesediaan orang percaya berbagai sumber daya. Yang kedua, kehadiran Tuhan yang luar biasa dinyatakan melalui tanda-tanda mukjizat yang dilakukan para rasul. Yang ketiga, Tuhan mengetahui hati kita, dosa Ananias dan Sapira sebagai peringatan akan gereja. Yang keempat, Tuhan melakukan kehendak-Nya, kuasanya untuk menjaga kemurnian gereja dan menumbuhkan iman para pengikutnya. Yang keenam, firman Tuhan yang tak terhentikan, meskipun ada perlawanan, Injil terus diberitakan dengan berani. Yang ketujuh, Tuhan bekerja melalui intervensi yang ajaib. Tuhan membebaskan para rasul dan menguatkan mereka. Yang kedelapan, Roh Kudus membuat para rasul berani, menginspirasi para rasul untuk tetap kuat dalam menghadapi ancaman. Selanjutnya, orang-orang ditempatkan di posisi penting. Gamaliel sebagai alat Tuhan untuk melindungi para rasul. Yang ke-10, tindakan dan tanggung jawab saya kepada orang lain. Kita harus bertanggung jawab dan peduli kepada sesama. Yang terakhir, peringatan penting untuk kita: tidak ada yang tersembunyi dari Tuhan. Kita harus hidup jujur dan setia. Jadi kesimpulan yang kita bisa dapatkan adalah Allah yang agung dan murah hati memperlihatkan kuasa dan rahmat-Nya melalui komunitas Kristen yang bersatu, murah hati, dan penuh iman. Penghakiman Tuhan terhadap dosa menunjukkan bahwa Dia menginginkan kemurnian dan kesucian dalam gerejanya. Penyebaran Injil ini tidak dapat dihentikan oleh kekuatan manusia, karena Tuhan bekerja melalui mujizat, tanda-tanda, dan keberanian yang diberikan oleh Roh Kudus kepada para rasul. Kita diajak untuk hidup jujur, memberi dengan tulus, dan bertanggung jawab terhadap orang lain dengan penuh kasih.
Sudah berulang kali ku bilang kalau videonya udah selesai. Lah udah selesai. Bye bye sepuh.